Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis saya mengenai kegagalan keuangan suatu company, yaitu PT Waskita Karya Persero Tbk tahun 2023. Perkenalkan, saya Dimas Nur dari Prodi Manajemen NPM 02260006. Baik, di sini saya akan sekilas menjelaskan tentang PT Waskita Karya. PT Waskita Karya adalah salah satu BUMN di bidang konstruksi yang sangat aktif membangun infrastruktur nasional seperti jalan tol, jembatan, gedung, dan proyek strategis lainnya. Namun dalam beberapa tahun terakhir, Waskita mengalami krisis keuangan yang sangat besar-besaran dengan utang menggunung dan kemampuan bayar yang anjlok atau tidak tercover. Baik, selanjutnya hasil dari analisis saya mengenai kegagalan manajemen keuangan Waskita. Yang pertama adalah ekspansi agresif tanpa perencanaan keuangan yang matang. Hal ini menjadi Waskita sangat ambisius dalam mengambil banyak proyek infrastruktur, terutama jalan tol ini. Terus adapun banyak proyek dibiayai lewat utang jangka panjang dan obligasi tanpa perhitungan arus kas yang stabil. Analisis yang kedua, yaitu proyek tidak menghasilkan arus kas cepat, sebagaimana besar proyek yang dijalankan bersifat jangka panjang dan tidak langsung menghasilkan uang. Dan sementara perusahaan tetap harus membayar, menyicil, gaji karyawan, dan operasional yang lainnya. Dan analisa ketiga, yaitu masalah pengelolaan utang. Pada tahun 2023, Waskita mengalami default atau gagal bayar terhadap kewajiban utangnya, termasuk obligasi. Adapun total utang Waskita dikabarkan tembus lebih dari 80 triliun, sementara pendapatan perusahaan terus merosot. Analisa keempat, yaitu kegagalan restrukturisasi dan intervensi pemerintah. Adapun upaya ini, utang ke bank dan pemegang obligasi berjalan lambat dan tidak menyeluruh. Sehingga pemerintah sebagai pemilik saham mayoritas akhirnya turun tangan untuk menyelamatkan Waskita, termasuk dengan suntikan dana negara. Dan analisis saya yang kelima yaitu indikasi korupsi dan moral hajar. Pada tahun 2023, beberapa mantan pejabat Waskita ditangkap karena dugaan fiktif terkait pencairan dana korupsi. Hal ini tentunya memperburuk citra perusahaan dan menghambat pemulihan keuangan. Dari analisa-analisa yang saya jelaskan, adapun dampaknya yang pertama yaitu penundaan banyak proyek pembangunan karena kekurangan dana. Kedua, kepercayaan investor dan pasar modal terhadap BUMN konstruksi menurun. Ketiga, rakyat dirugikan karena banyak proyek strategis yang mangkrak atau tertunda. Dan hasil dari analisis saya mengenai kesimpulan ini, yang pertama, pertumbuhan agresif harus dibarengi manajemen risiko keuangan yang kuat. Utang bisa jadi alat pertumbuhan, tapi jika tidak dikelola dengan benar akan jadi beban mematikan. Pengawas internal maupun eksternal wajib diperkuat, apalagi untuk BUMN yang pakai dana publik. Dan yang terakhir yaitu diversifikasi pendapatan dan efisiensi operasional itu wajib, bukan pilihan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya saya dapat menjelaskan analisis kegagalan suatu perusahaan. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua. Saya tutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.